Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Langsung saja, sesuai judul dari video ini tentunya kawan-kawan semua sudah paham apa yang akan kami sampaikan. Ya benar, itu adalah farmakologi dari obat allopurinol. Akan tapi sebelum kami menjelaskan farmakologi obat tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Alfa Trioga, NIM 1192600039. Nama saya Fatima Zainal Salsabila, NIM 11926000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luciana Edi Agustin dengan NIM 1192601003 dari kelas Farmasi A, kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Putri Zindian Fiana Hafid, NIM 1192600066. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang farmakologi dari obat allopurinol. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiwi Ekaristi Mauliana, NIM 1192600012 dari Farmasi A. Sebelum menjelaskan tentang farmakologi dari obat allopurinol, saya akan menjelaskan tentang apa itu fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Fase farmasetik merupakan fase pertama dari kerja obat, di mana dalam saluran gastrointestinal, obat-obat perlu dilarutkan agar dapat diabsorpsi. Obat-obat dalam bentuk padat atau tablet atau pil harus didesintegrasi menjadi partikel-partikel lebih kecil supaya dapat larut dalam cairan, di mana dalam proses ini dikenal sebagai disolusi. Yang kedua, yaitu fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik merupakan fase kerja obat untuk mencapai tempat kerjanya, di mana dalam fase ini terdapat 4 proses, yaitu proses absorpsi, proses distribusi, proses metabolisme, dan proses eliminasi atau ekskresi. Yang ketiga, yaitu fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik merupakan fase yang mempelajari tentang efek obat terhadap fisiologi dan biokimia seluler, serta mempelajari tentang mekanisme kerja obat, di mana respon obat dapat menyebabkan efek fisiologis yang primer atau efek fisiologis yang sekunder. Efek fisiologis primer adalah efek yang diinginkan, sedangkan efek fisiologis sekunder merupakan efek yang tidak diinginkan atau efek yang bersifat toksik. Pada fase yang pertama, yaitu fase farmasetika. Allopurinol adalah obat yang dapat digunakan untuk membantu mengobati peningkatan kadar asam urat di dalam darah atau dapat disebut dengan hiperurisemia. Allopurinol juga dapat digunakan untuk mengobati nyeri pada persendian atau gout dan gangguan ginjal termasuk batu ginjal, serta pada penderita kanker yang menjalani kemoterapi atau terapi kanker yang mengakibatkan hiperurisemia. Meskipun demikian, allopurinol tidak dapat mengatasi gejala nyeri ketika asam urat kambuh. Adapun nama lain dari allopurinol yaitu pirazolopyrimidin. Bentuk sediaan dari allopurinol ini yaitu tersedia dalam bentuk tablet dan juga kapsul. Cara kerja dari allopurinol yaitu allopurinol merupakan salah satu obat yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar asam urat dengan cara mempengaruhi pembentukan purin menjadi asam urat dihambat, sehingga tidak akan terbentuk kristal asam urat. Setelah melalui fase farmasetik, obat akan masuk ke dalam fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi obat meliputi proses obat dari saat dimasukkan ke dalam tubuh, melalui jalurnya hingga masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Distribusi obat adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh.
Metabolisme obat merupakan proses tubuh merubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar tubuh. Dan ekskresi obat artinya eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian obat dibuang dari tubuh oleh ginjal dan melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru, eksokrin, kulit, dan traktus intestinal. Pada allopurinol, hampir 80% diabsorpsi melalui cara pemberian secara oral dan diserap melalui pencernaan dari saluran gastrointestinal. Waktu puncak konsentrasi plasma yaitu 1,5 jam untuk allopurinol dan 4,5 jam untuk oksipurinol. Allopurinol didistribusikan di dalam tubuh secara merata pada jaringan, kecuali pada otak di mana konsentrasinya hanya 50% dari jaringan lain. Allopurinol dan oksipurinol tidak terikat pada protein plasma. Allopurinol akan dimetabolisme oleh santin oksidase, sehingga menghasilkan metabolisme aktif, yaitu oksipurinol atau allosantin, yang memiliki kemampuan dalam menghambat santin oksidase. Hal ini menunjukkan biosintesis asam urat terhambat, sehingga kadar asam urat dalam plasma akan menurun. Allopurinol akan diekskresikan melalui urin sebagai oksipurinol sekitar 70% dan akan diekskresikan pula melalui feses sekitar 20% selama 48-72 jam. Waktu paruh eliminasi allopurinol adalah 1-2 jam. Waktu paruh oksipurinol sekitar 15 jam. Hal ini memungkinkan pemberian dosis 1 kali sehari dan menjadikan allopurinol sebagai agen anti-hiperurisemia yang sering digunakan. Sebelum ke tahap fase farmakodinamika berupa efikasi, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu bagaimana proses pembentukan uric acid atau asam urat sendiri. Nah, asam urat ini terbentuk dari suatu senyawa hiposantin yang kemudian dapat diubah menjadi suatu senyawa santin akibat reaksi oksidasi serta bantuan dari aktivitas enzim santin oksidase yang kemudian dengan enzim tersebut santin juga dapat diubah menjadi uric acid atau asam urat sendiri. Dengan adanya allopurinol atau zat metabolitnya oksipurinol, daya kerja serta aktivitas dari enzim santin oksidase dapat mengalami suatu gangguan serta hambatan. Maka, pembentukan asam urat juga mengalami gangguan. Yang kemudian hal tersebut dapat menyebabkan kondisi penurunan kadar asam urat dalam tubuh. Nah, hal tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk pengobatan dari penyakit hiperurisemia atau kondisi di mana meningkatnya kadar asam urat dalam tubuh. Selanjutnya ialah fase farmakodinamika, dimulai dari efikasi. Hiperuricemia yang memiliki pengertian suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan kadar dari asam urat dalam darah yang menyebabkan efek-efek lain. Misalnya artritis gout, nefropati, topi, dan nepolitiasis. Adanya allopurinol atau zat metabolitnya oksipurinol dapat membuat penghambatan daya kerja serta aktivitas enzim santin oksidase, sehingga membuat sintesis dari hipoksantin menjadi asam urat terganggu yang pada akhirnya dapat memicu produksi asam urat mengalami penurunan. Hal inilah yang dapat dijadikan sebagai bentuk pengobatan dari hiperuricemia. Setelah efikasi, ada pula toksisitas ataupun efek samping yang dimiliki allopurinol. Misalnya mual, muntah, diare, kemerahan pada kulit, jumlah sel darah putih menurun. Terkadang juga dapat terjadi efek toksik pada gastrointestinal atau dikenal dengan kelainan atau bahkan penyakit pada jalan makanan ataupun pencernaan. Selanjutnya, efek toksik lainnya adalah toksisitas hati, nefritis intestinal atau terjadi pembengkakan ruang sekitar nefron, dan efek lainnya seperti meningkatkan serangan akut gout pada awal-awal terapi.
terakhir ialah kontraindikasi. Dalam kontraindikasi, allopurinol dapat terjadi bila ada reaksi hipersensitivitas pada allopurinol itu sendiri. Dan itu adanya serangan asam urat akut dan juga komponen-komponen formulasi lainnya menjadi faktor penting yang dapat memicu kontraindikasi. Sehingga apabila hal-hal tersebut terjadi, menurut literatur yang diperoleh, sebaiknya pengobatan dihentikan apabila selagi tertimbul dari dampak-dampak atau efek-efek lain seperti yang telah dijelaskan. Oke kawan-kawan semua, bagaimana nih? Sangat bermanfaat bukan? Tentunya dong. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Izinkan saya mewakili teman-teman dari kelompok 11 meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.